Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah pengajian Iqwam yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dimuliakan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memperbaiki iman dan taqwa kita kepada Allah, dalam rangka supaya kehidupan kita jalani sesuai dengan apa yang Allah inginkan, agar hidup kita senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Karena apabila tanpa ilmu maka tidak bisa kita ini mengikuti apa yang Allah inginkan. Sehingga ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengibadai aku, kata Allah. Itu makna yang lain adalah supaya mereka mengenaliku. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun artinya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenaliku. Nah, mengenali Allah itu melalui apa? Melalui ilmu. Nah, sehingga apabila kita duduk di majelis taklim semacam ini, maka kita niatkan ibadah. Kita niatkan untuk mengenali Allah. Kita niatkan untuk mencari dan mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya,
dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini adalah bosan di rumah. Ini kalimat yang memang seringkali terucap dari siapa? Dari siapa? Ibu-ibu. Kok kesannya laki-laki keluar terus, perempuan disuruh di rumah terus. Seakan-akan perempuan ini tidak boleh keluar, seakan-akan perempuan ini dipenjara, seakan-akan perempuan ini disiksa di rumahnya, sementara orang laki, para suami, ngopi, jalan-jalan, olahraga, ketemu temen, apalagi? Kerja, ya kerja pun dianggap refreshing, ketemu orang. Sementara perempuan gak ketemu siapa-siapa, dia cukup di rumahnya. Nah, maka begini ibu-ibu sekalian. Yang pertama yang perlu kita fahami di sini adalah tidak ada aturan syariat kecuali aturan itu untuk kebaikan kita bersama. Wis itu nomor satu. Tidak ada perkara yang oleh Allah diatur, dibimbing, dijadikan hukum dan syariat kecuali pasti semua itu yang terbaik. Maka siapapun yang mengikuti apa yang Allah inginkan, mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah, maka dia sedang mengarah pada kebaikan. Faham nggih? Faham? Termasuk apa? Pakai jilbab, sholat, kemudian menjaga aurat, menjaga lisan, menjaga pandangan. Ketika kita mengikuti semua itu, maka kita sedang mengarah pada kebaikan. Maka itulah salah satu pengertian dari apa yang Allah firmankan di dalam surat Thaha. Dalam surat apa? Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian litashqa, untuk menyusahkan kalian. Berarti Al-Quran ini turun kehidupan jadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menginginkan apa yang dibisikkan oleh setan, maka pasti jelek. Setan itu kepingin kita apa? Buka aurat. Kalau nutup aurat nggak keren. Kalau nggak ikut senam, nggak gaul. Kalau nggak makan di kafe yang sedang viral, dianggap kudet. Kurang update. Kalau belum foto di tempat-tempat yang ngehit, dianggap gak rekreasi. Nah, maka setan senantiasa bisiki. Apa bisikannya setan? Ayo keluar, jalan-jalan. Suami gak mau nganterin, kan punya temen. Kalaupun gak punya temen, kan ada Grab. Kalau gak ada Grab, kan bisa nyetir motor sendiri. Kalau gak bisa nyetir motor sendiri, kan bisa bawa sopir, macam-macam. Itu yang diinginkan oleh siapa? Oleh setan. Sehingga yang perlu kita fahami, ketika Allah menginginkan kebaikan, berarti yang diinginkan oleh setan itu apa? Keburukan. Maka setan itu ketika Allah tetapkan bahwa dia menjadi penghuni neraka, dia minta apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya jeda waktu. Saya rela masuk neraka, tapi tolong saya diberi waktu. Mau apa dia? Saya mau menyesatkan semua manusia, saya mau jadikan mereka teman-teman saya yang akan menemani saya kelak di neraka apa surga? Neraka apa surga? Berarti kalau ikut setan, mau nemani setan di mana? Neraka. Itu poin yang kedua. Tapi sayangnya ibu-ibu, setan ini wujudnya bukan cuma dari bangsa jin. Ada setan berjilbab, ada setan berjenggot, ada setan, lo iya apa? Bukan cuma setan yang jenggotan, nah itu. Ada setan yang nampaknya berjilbab, ada setan yang nampaknya berjenggot, nampaknya kelihatannya baik, padahal dia boleh jadi setan itu, Bu, mohon maaf ge, adalah besti Anda. Boleh jadi setannya itu adalah tetangga Anda. Boleh jadi setannya itu teman senam Anda.
Bahkan mohon maaf, boleh jadi setannya itu teman pengajian Anda. Loh iya. Karena teman pengajian itu bisa jadi apa? Mempengaruhi yang negatif. Apa bilang? Mbak, kok jilbabnya ngono terus, Mbak? Gak kepingin koyo aku ngene ta? Modis. Atau nanti pulang pengajian, ada mbak-mbak mau langsung pulang, dibilangi, Mbak, gak kepingin es teler dhisik Mbak? Tak bosi. Yang seharusnya dia segera pulang sama temennya diajak kemana? Es teler. Mending kalau cuma minum es teler, kemudian pulang selesai. Ini ndak, minum es teler, gosip, foto, pulangnya diajak nonton biskup jaranan. Iya. Maaf, saya lupa. Saya kira ini di kota. Iya. Ini kecamatan ya. Iya. Kalau di kota gitu setelah pengajian nge-mall nonton, tulis ini jaranan ya. Ya Allah, iya. Maaf, saya lupa tempat. Nah, maka artinya apa jamaah sekalian? Artinya kita perlu waspada. Nah, maka sekarang kita perlu ngerti. Ingat, nomor satu, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah atur pasti baik. Nomor dua, apa yang setan bisikkan pasti buruk. Nomor tiga, terkadang setan itu bukan berupa jin tapi berupa manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, sekarang ibu-ibu buka surah Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat yang keberapa? 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Apa Allah Ta'ala berfirman di sana dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33? Ini saya baca utuh. Biar kita tahu apa sih tujuannya kita oleh Allah tidak boleh banyak keluar. Kecuali kalau memang ada keperluan. Seperti berobat. Atau memang acara-acara yang tidak mungkin ditinggalkan. Seperti pengajian rutin ikwam seperti ini. Atau kemudian acara silaturahim keluarga. Atau acara yang memang tidak bisa tinggalkan. Supaya kita ngerti ternyata yang Allah aturkan untuk kita itu ada tujuannya. Ada apa? Tujuan. Ibu-ibu tulis dulu, tulis. Ada dalam Islam ini namanya maqasid syariah. Tulis, maqasidus syariah. MAQOSHID. Maqasid. Ada berapa maqasidus syariah itu? Ada 5. Ada berapa? 5. Nomor 1. Tunggu dulu. Apa artinya maqasidus syariah? Tujuan dari adanya syariat. Jadi syariat itu ada, itu punya tujuan, tidak sembarangan. Maka maqasid asyariah ada berapa? Tujuan diadakannya aturan-aturan syariat. Itu tujuannya ada 5. Ini tujuan besar. 5 poin besar tujuan adanya syariat. Disuruh ini, disuruh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, caranya begini, tidak boleh dengan cara seperti itu. Itu tujuannya ada 5. Ngatur hidup kita ini dengan 5 tujuan primer. Nomor 1, hifdzuddin, menjaga agama. Jadi syariat itu ada, tujuan utamanya apa? Menjaga agama. Biar agama ini tidak rusak. Kalau tidak ada syariat, nanti agama itu dibikin sakarpe dewe, maka diatur. Orang yang menghina agama, hukumnya dipancung. Tujuannya apa? Biar orang tidak menjadikan agama ini bahan lelucon. Contoh, coba lihat Coki Pardede, Tretan Muslim dan kawan-kawannya. Itu memang passionnya mereka, itu menjadikan agama bahan olokan. Dan orang semacam itu pasti kena tuahnya agama. Lihat aja nanti. Mesti ono hukuman dari Allah. Kalau orang-orang semacam ini tidak dihukum, tidak diatur dengan aturan syariat, maka akan nular. Sehingga stand up komedian yang lain menganggap kalau tidak mencandai agama seakan-akan gak keren. Belum guyonan tepi jurang. Kan istilahnya begitu ya. Tepi jurang. Dan akhirnya yang dipermainkan apa? Agama. Syariat jilbab dibikin guyonan.
cadar dibikin candaan, jenggot dibikin hinaan, poligami dipermainkan. Padahal biasa saja. Nah, maka itulah satu yang pertama dari maqasidus syariah. Apa sih tujuannya syariat itu ada? Supaya agama terjaga. Nomor dua. Nomor satu, hifdzuddin, menjaga agama. Nomor dua, hifdzun nafs. Hifdzu an-nafs, menjaga keberlangsungan jiwa manusia. Itu penting. Menjaga apa? An-nafs, keberlangsungan kehidupan manusia. Maka dalam Islam tidak boleh bunuh orang sembarangan. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Dalam Islam itu perlombaan-perlombaan yang mengancam keselamatan manusia tidak boleh. Mempermainkan sesuatu yang mengkhawatirkan akan mengancam nyawa manusia tidak boleh. Sekarang tidak diatur. Sakarpe dia bikin sulap. Yang sulap itu kalaupun tanpa trik ya, itu ketangkasan. Masuk ke dalam air selama sekian menit. Itu kalau ada syariat Islam dilarang. Melarangnya ibu-ibu, perhatikan, bukan membatasi manusia, tapi tujuannya supaya kamu selamat. Ojo golek perkoro, ojo golek molo. Itu yang kedua, hifdzun nafs. Maka tidak boleh dalam Islam bunuh sembarangan, tidak boleh. Bahkan membunuh orang itu salah satu dosa besar yang paling besar. Nomor tiga, hifdzu al-aql, jaga apa? Kewarasan akal. Maka dalam Islam yang bikin akal itu rusak dilarang. Narkoba, minuman keras, apalagi yang merusak akal. Semuanya yang merusak akal dilarang. Supaya apa? Itulah tujuannya syariat, menjaga kewarasan akal. Yang keempat, hifdzun nasl. Nasl itu apa? Keturunan. Menjaga keberlangsungan keturunan. Maka tidak boleh dalam Islam orang itu tidak menikah tanpa alasan. Islam itu menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Islam itu mengatur punya anak itu merupakan pahala. Melahirkan anak, jihad. Kalaupun sampai nanti meninggal dunia dihukumi mati, syahid. Disemangati untuk punya anak karena keturunan dijaga. Itulah dalam Islam diwajibkan menikah, diharamkan zina. Wajib dalam keadaan tertentu, nggih. Kenapa zina tidak boleh? Salah satu penyebabnya adalah menjadikan anak itu keturunannya tidak jelas. Ini anaknya siapa? Beda sama di negara-negara non-Islam. Sampai anak itu nama bapaknya tidak ditulis karena ibunya sendiri tidak tahu. Ini bapak sendiri. Ini yang waktu di sini apa di sana ya? Coba. Itulah Islam, Bu. Bukan untuk membatasi, tapi untuk apa? Menjaga supaya keturunan itu jelas. Dan yang kelima, hifdzul mal. Apa? Menjaga harta. Maka dalam Islam tidak boleh. Sekarang kita baru cerita di bawah tadi. Pajak sekarang ini, minta ampun, kalau dalam Islam tidak ada tarian kecuali zakat. Tidak ada selain itu. Tidak ada tarian kecuali zakat. Maka tidak boleh ngambil hartanya orang sakar PDW. Nah, termasuk ibu-ibu sekalian, itu 5, Bu. Itu 5 dari maqasidus syariat. 5 tujuan utama diadakannya hukum syariat. Nah, maka termasuk, panjenengan buka sekarang surat Al-Ahzab ayat berapa? Muter sampai simpang 5 gumul. Sudah? Maka termasuk ibu-ibu sekalian, ketika Allah menginginkan perempuan itu lazimnya di rumah mereka. Maka jangan Anda menganggap, oh Islam membatasi. Wah Islam ini tidak memberikan kebebasan. Wah Islam ini tidak memberikan haknya perempuan. Tidak. Justru nanti di akhir ayat Anda akan tahu tujuannya Allah menginginkan perempuan itu tetap ada di rumahnya. Tujuannya apa? Sekarang kita baca. Sudah siap? Al-Ahzab ayat berapa? Yang pertama, waqarna fi buyutikunna. Ini fi'il amr untuk perempuan. Waqarna. Artinya begini,
Dan kalian wahai perempuan, tetaplah kalian tinggal di buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Berarti hukum asalnya perempuan keluar atau di rumah? Saya ulang, panjenengan lo yang jawab lo ya. Hukum asalnya perempuan di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Di rumah orang tuanya, setelah menikah dia keluar, pindah di dalam rumah suaminya. Nanti setelah dia meninggal, pindah lagi ke rumah masa depan. Wah, mana itu? Kuburan. Itulah perempuan. Jadi Allah perintah, berarti kalau perintah ibu-ibu sekalian, al-amru, ini kaidah usul fikih, al-amru yaqtadhi al-wujub. Perintah itu hukum awalnya adalah wajib. Ibu-ibu, perintah itu hukum awalnya apa? Wajib. Baru nanti dia berubah dari hukum awal yang itu wajib sesuai dengan keadaannya masing-masing. Berarti sekarang panjenengan ngerti, hukum awalnya perempuan adalah menetap di rumah. Sementara ini adalah perintah dan hukum awal dari perintah itu hukumnya adalah wajib. Kecuali nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang memberikan keluasan untuk perempuan keluar rumah. Wala tabarrajna tabarruja al-luj. Ibu-ibu ngerti tabarruj? Kalau ibu-ibu pengajian ya harus paham ya. Tabarruj itu adalah berhias dengan hiasan yang berlebihan yang menjadikan orang lain itu ketika melihat itu tergoda. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian berhias melakukan tabarruj seperti tabarrujnya perempuan-perempuan jahiliyah yang pertama. Berarti kalau dari ayat ini Bu, ada tabarrujnya jahiliyah yang pertama, ada tabarruj modern. Faham gak? Sekarang saya mau tanya, tabarrujnya orang-orang jahiliyah itu seperti apa? Pernah buka tafsir Ibnu Katsir enggak? Apa Bu Ita? Apa tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama itu apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tabarrujnya mereka itu ketika pakai baju, itu kepala, leher, punggung itu kelihatan. Ada enggak sekarang seperti itu? Orang pakai baju, perempuan pakai baju, yang punggungnya kelihatan. Ada enggak? Pernah ngelihat? Jadi gegere itu ketok. Mulai leher sampai punggungnya itu apa? Kelihatan. Dan itu Bu, wis kalah zaman. Itu zamannya orang jahiliyah. Maka Allah ingatkan, janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian, wa aqimnas salata, dan dirikanlah salat. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan turuti, taati Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, berarti Allah kepingin Anda perempuan semua ini itu dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat. Jadi jangan mau dihilangkan kehormatannya dengan cara apa? Jalan-jalan tidak pakai nutup aurat, kemudian seneng-seneng pesta-pesta walaupun sama perempuan, nongkrong-nongkrong di warung-warung makan, di kafe-kafe yang tidak jelas dengan musik-musik, apalagi di kafe yang ada live musiknya, ada yang mau nyumbang lagu, silakan terus Anda suruh nyanyi. Itu merendahkan perempuan. Anda jangan ketipu. Anda itu dieksploitasi Bu. Coba bintang iklan, rata-rata laki atau perempuan? Bintang iklan rokok, laki atau perempuan? Nah, bintang iklan secara umum, rata-rata laki atau perempuan? Itu yang mereka inginkan dari Anda. Anda itu dijual supaya orang tertarik dengan produknya mereka. Islam tidak menjadikan Anda dijual. Islam menjaga Anda. Anda itu mahal, disimpan, ditoto, dirapikan Anda itu. Nah, kemudian innama yuridullah an yudhiba. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Lihat, akhir ayat ini Bu, menunjukkan apa sih yang Allah inginkan ketika Allah menginginkan Anda tetap di rumah. Apa maksudnya Allah? Lihat, akhir ayat, sesungguhnya
Yang Allah inginkan kalimat innama itu dalam bahasa Arab adatu hasrin. Apa Bu? Adatu hasrin yang menunjukkan arti hanya. Apa artinya? Jadi tidaklah yang Allah inginkan kecuali hanya. Itu loh arti ayat ini. Jadi Allah tidak kepingin apa-apa dari Anda. Kecuali hanya apa? Menghilangkan dari kalian dosa kalian. Nah seakan-akan Bu, kalau keluar rumah itu memunculkan menghasilkan menyebabkan, maka ketika Allah menginginkan itu untuk Anda, ojo metu, tetaplah tinggal di rumah. Maka yang Allah inginkan apa? Supaya kalian tidak berdosa. Supaya dengan tetap tinggal di rumah itu, dosa kalian hilang. Supaya dengan tetapnya kalian tinggal di rumah, kalian tidak banyak keluar, itu supaya kalian tidak memunculkan, menimbulkan, menyebabkan dosa kalian maupun orang lain. Tidak ada yang Allah inginkan kecuali itu. Kecuali, dan kemudian, wa yudhiba ankum ar-rijsa. Dan Allah ingin membersihkan kamu dari apa? Ar-rijs. Rijsa itu kenistaan. Sesuatu yang nista. Karena kalau perempuan sudah keluar, mohon maaf loh, jujur Bu, wong wedok kabeh podo. Lek metu mesti kepingin ketok ayu. Iya apa enggak? Kalau sudah keluar, kepinginnya apa? Maka kalau ngajak perempuan keluar, wih. Ya makan hati betul. Wong lanang, nggih kelambi, metu, bahkan gak adus pun tadi. Tanya Abu Sanum itu, belum mandi pun bisa keluar ya. Saya telepon dari, ini pengajarnya sido apa gak? Ini pagernya kok masih ditutup. Saya bilang, loh, saya tak meluncur. Meluncur kemana belum mandi itu, pokok meluncur aja sudah. Dan tanya, laki-laki ini, diantaranya banyak datang ini, jujur aja, mesti harus tidur ngatus ini. Laki, perempuan, pakai foundation dulu. Oh, skincare dulu. Bukan foundation dulu, skincare. Skincare dulu, terus baru, Masya Allah ya. Lama. Itulah normalnya perempuan. Allah tahu apa enggak? Kalau Anda keluar, Anda kepingin kelihatan cantik. Allah tahu. Maka karena Allah tahu, Allah ingin menyelamatkan Anda. Maka daripada Anda keluar, dan kalau sudah keluar kepingin kelihatan cantik, kepingin kelihatan bagus, kepingin kelihatan pantas, akhirnya apa? Normal, kepingin dilihat. Kepingin apa? Dilihat. Kalau kepingin dilihat, mesti apa? Dia akan melakukan sesuatu yang apa? Menarik supaya dia betul-betul dilihat. Ternyata ini, umi saya mau diajak abah saya keluar untuk acara manten. Sudah kan? Maka normal perempuan kan? Dandan, cari baju yang pas, golek tas sing pas, jilbabnya yo sing matching. Terus abah saya bilang begini, lapo sih wong sing didelok lu manteni guduk kon. Sing didelok siapa? Manteni. Iya kan bahasa Malang itu. Guduk kon sing didelok. Bukan kamu yang dilihat. Umi saya jawabannya bagus. Tapi nanti Anda tiru. Kawis kasih tahu, lanjut aja ya. Kata umi saya apa? Wong gawe kelambi api iku nyenengno awake dhewe. Gak nyenengno wong. Lah aku kepingin awakku ketok api, kelambiku ketok api. Nah jadi betul-betul aja. Nah sudah, maka karena Allah tahu yang seperti itu, maka Allah berusaha menyelamatkan Anda semua dengan cara apa? Maka lebih aman jangan keluar. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Paham Al-Ahzab 33? Nomor 1, apa yang Allah minta dari panjenengan? Tetap di rumah. Berarti hukum awalnya perempuan di dalam rumah atau keluar rumah? Dalam rumah. Arti hukum awalnya perintah adalah wajib, kecuali nanti ketika ada keadaan yang menjadikannya harus keluar. Nomor 2, apa yang Allah inginkan ketika Anda itu tidak keluar rumah? Apakah ingin mengekang Anda? Membatasi Anda? Mempersulit Anda? Ternyata tidak. Yang Allah inginkan apa?
menjauhkan dari dosa, membersihkan dari kenistaan, dan mensucikan sesuci-sucinya. Nah berarti ketika Allah melakukan semua itu untuk Anda semua, Bu, menjadikan ini syariat, berarti tidak terlepas dari yang maqasid syariah yang 5 tadi. Menjaga agama Anda, menjaga akal Anda, menjaga semua yang terbaik dari apa yang Anda miliki. Nah sekarang lihat. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu perhatikan. Kalau ngaji begini, Bu, mek dirungokno tok yo eman. Tapi ngaji seperti ini harus menjadikan kita lebih baik. Menjadi oh ternyata begitu. Berarti mulai apa? Ikhtiar untuk diamalkan. Ikhtiar untuk Anda berharap saya banyak guyon kayak biasanya? Oh tidak. Ada istri saya di belakang. Tidak bisa, ada pengawas ya. Maka ngajinya beda hari ini. Nanti Anda kalau guyon gini di mobil terus no bang, bang banter no. Ini telinga kalau nggak lepas minimal merah sudah. Bukan takut istri, taat. Bukan takut tapi apa? Taat. Sudah. Panjenengan perhatikan. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "An Abdullah ibni Mas'udin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun." Perempuan itu apa, Bu? Aurat. Berarti Rasul tidak mengatakan tangannya aurat, rambutnya aurat, kakinya aurat, betisnya aurat. Tidak. Tapi Rasul mengatakan al-mar'atu auratun. Jadi perempuan itu, panjenengan itu ibu-ibu sekalian, intinya Anda itu aurat. Mau pakai jilbab, tidak pakai jilbab, mau pakai cadar, tidak pakai cadar. Pokok kalau Anda keluar, Anda kudu ngerti saya ini aurat. Maka sampai muncul syariat apa? Suaranya perempuan itu dijaga. Jangan kalau telepon dengan orang yang bukan mahram, itu jangan dengan suara yang lemah, mendayu-dayu. Harus dengan suara yang tegas. Tapi tegasnya bukan seperti lapor komandan, siap. Lanjutkan. Ya tidak begitu, tapi tegas itu maksudnya jangan sampai menimbulkan perasaan laki-laki itu seperti Anda goda. Oh, suaranya kok. Jangan, istri saya mentelik. Iya. Jadi kalau telepon yang wajar saja. Kalau seperti ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, itu hanya untuk siapa? Suami. Lihat ceramahnya Aisyah Dahlan yang itu. Jadi suami itu kalau telepon istri, dan nadanya istri itu datar, itu suami di otaknya itu orang lain. Jadi kayak, tapi ketika suami tanya lagi di mana, di rumah, itu baru si suami merasa ini istri saya ini. Dan katanya Dr. Aisyah Dahlan, saya tidak bisa melakukan itu kecuali setelah saya melihat drama Korea. Animasi. Waduh, astagfirullahaladzim. Sudah. Ingat, Rasulullah bersabda, al-mar'atu auratun. Perempuan itu apa? Berarti panjenengan apa, Bu? Oh, yang di belakang, panjenengan apa, Bu? Aurat. Berarti kalau aurat, saya mau tanya, boleh dilihat enggak? Boleh dipegang enggak? Boleh diumbar enggak? Intinya kalau Anda ngerti Anda itu aurat, berarti kurangi semaksimal mungkin. Ketika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah. Setuju? Setuju? Nah, diikhtiarkan ya. Haja Yuning, ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Karena apa, Bu? Kalau kita ikhtiar, Allah kasih kemudahan. Kemudian setelah Rasul mengatakan perempuan itu aurat, berikutnya yang bahaya, Bu, ini loh, terakhirnya yang bahaya.
Idza kharajat, kalau perempuan yang dia itu aurat sudah keluar rumah, apa yang terjadi? Fa idza kharajat, kalau dia sudah keluar rumah, istashrafaha asyaitan. Maka oleh setan, ini maknanya ada dua. Istashrafaha asyaitan, perempuan itu kalau sudah keluar sama setan di istishraf, itu istishraf artinya apa? Dua. Nomor satu, gini loh Bu, diintai. Sama perempuan apa? Diintai. Jadi setan itu ngenteni Bu, kapan keluarnya ini perempuan. Kalau sudah keluar, dibidik sama dia. Ini mangsa saya. Wes, digai lek melaku diatur. Terus apa lagi? Macem-macem. Istashrafaha syaitan, sama setan diintai. Hati-hati. Kalau sudah diintai setan, berarti setan nunggu-nunggu kapan Anda bakal keluar. Kalau sudah keluar, sikat, diterkam oleh setan. Itu makna yang pertama. Diintai oleh setan. Makna yang kedua apa? Oleh setan, Anda itu kalau keluar rumah, itu dijadikan indah pada pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hati-hati. Masiotan di oma elek, lek wis metu ketok. Saya ulang. Masiotan di omai elek, lek wis metu ketok. Betul apa enggak? Betul. Karena apa? Di oma gak tahu dandan pas metu. Suruh. Suruh. Nginang ya. Ininya pakai, kalau alis apa namanya? Maskara. Dikira saya tidak tahu. Terus pipinya dikasih blush on. Hidungnya diatur supaya kelihatan mancung. Penipu. Ya aslinya puesek tapi di foto kayak ya apa namanya yang di sini yang digaris. Terus kayak shading. Kok ngerti Ustadz? Diajari istri saya. Nah sudah, maka apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Kalau dia sudah keluar, selain dia diintai oleh setan, yang kedua apa? Dijadikan indah di pandangan laki-laki yang memang niatnya jahat. Maka Anda itu diincar setan, setannya boleh jadi setan jin, boleh jadi setan dari kalangan laki-laki mata keranjang. Digudo. Cewek, godain kita dong. Coba. Lu, zaman-zaman dulu kan begitu guyonannya. Karena apa? Sudah keluar, maka Allah ingin menjaga panjenengan Bu, biar panjenengan tidak murah. Nah maka Rasul mengingatkan, ingat, perempuan itu apa? Aurat. Maka kalau dia aurat, maka dia seharusnya menutupi auratnya dengan apa? Tulis. Bagaimana menutupi wanita sebagai aurat? Bagaimana menutupi wanita sebagai aurat? Bagaimana coba? Nomor satu, penutup aurat terbaiknya adalah rumahnya. Nomor satu, penutup aurat terbaiknya adalah rumahnya. Berarti bagaimana dia menutupi auratnya? Dengan tidak keluar rumah. Nomor dua, tulis, jangan tolak-toleh. Oh, niat ngaji kok nggak buku. Nyuntuh bagus ngerpek ya, nah aku ngerpek. Atau kalau tidak punya tulisan, nanti dibuka ini siaran live YouTube-nya ya. Nomor satu, penutup aurat terbaiknya adalah rumahnya. Berarti dia menjaga auratnya dengan tidak keluar. Nomor dua, kalaupun dia keluar rumah, maka penjaganya adalah mahramnya. Maka ada aturan kan Bu, perempuan tidak boleh keluar untuk safar kecuali ditemani oleh mahramnya. Karena kalau ada mahramnya, mahram itu kan laki-laki bukan perempuan. Masih sewu lek wedok bukan mahram. Oh, saya ditemani Ustadz kan satu bis itu kan jumlahnya
ada 50 orang lebih, ya itu aja dianggap mahram. Enggak, mahram itu siapa? Laki-laki. Suami, kenapa? Kecil enggak? Anak yang sudah balik dan bisa menjaga diri, itu mahram. Kalau belum bisa menjaga diri ya beda. Nah, maka tujuannya mahram tadi apa? Menjaga, menolong, menyelamatkan. Maka anak kecil yang dijadikan mahram harus punya 3 sifat ini: menjaga, melindungi, mengamankan. Kalau belum bisa, yo jangan. SMP bisa enggak kalau Anda diganggu? Nah, bolehlah. Pokok Anda harus tahu tujuannya mahram tadi apa? Menjaga, melindungi, menyelamatkan. Plus menolong. Kalau dia bisa itu, berarti masuk. Berarti nomor 2, bagaimana dia menjaga auratnya? Dengan setiap dia keluar, didampingi oleh, dan itulah makna perempuan yang dalam hadis dikatakan perempuan calon penghuni surga. Siapa dia? Al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa lengket dengan suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Lengket dengan suami artinya apa? Disebutkan dalam hadis, kalau dia dibikin marah oleh suaminya, ternyata dia dulu yang minta maaf. Diletakkan tangannya di atas tangan suami, kemudian dia mengucapkan, suamiku, aku tidak akan tidur sebelum engkau memaafkanku. Padahal yang salah siapa? Nah, itu satu maknanya. Makna yang lainnya apa? Dia tidak akan keluar kecuali bersama suami. Itu makna yang lain, Bu. Jadi yang dimaksudkan al-a'udu ala zaujiha, perempuan yang nempel dengan suaminya, itu maksudnya adalah perempuan yang tidak akan keluar kecuali didampingi suami. Nomor 3. Apa tadi judulnya tadi apa? Bagaimana wanita menjaga auratnya. Nomor 1, dengan tidak keluar, karena penutup aurat terbaiknya perempuan adalah apanya? Rumahnya. Nomor 2, setiap keluar didampingi oleh. Nomor 3, kalaupun dia harus keluar, bukan pada jarak safar. Bukan pada jarak safar. Artinya, ya sekedar keluar kemana? Misalkan ngantar sekolah, atau sekedar belanja ke pasar, yang jaraknya bukan jarak safar. Maka kalaupun dia harus keluar rumah, menutup auratnya dengan jilbab syar'i. Siap? Setuju? Nah, sekarang kita fahami hadisnya. Berarti di sini dikatakan, jadi jangan ngomong-ngomong bosen di rumah, Bu. Kenapa? Loh, rumah itu surga panjenengan. Nah, sekarang hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ingat, perempuan itu adalah aurat. Kalau dia sudah keluar, oleh setan dia dibidik, diintai, diawasi, akan dijadikan mangsa. Nomor 2, maknanya dijadikan indah pada pandangan laki-laki. Maka panjenengan jangan seneng, Bu, didelok ayu di jobo itu yang risih. Ketika ada laki-laki ngelihat itu jangan, pasti, wah aku cantik. Jangan. Tapi kalau ada laki-laki ngelihat, itu yang ngerasa apa? Risih. Sekarang hadis yang terakhir. Lihat, Bu. Sampai pun kalau dia mau ke masjid, perempuan boleh enggak sholat berjamaah ke masjid? Boleh apa enggak? Hukum awalnya boleh. Tapi panjenengan perlu tahu, perempuan di zaman Nabi itu ke masjidnya sholat apa saja? 5 waktu kah? Enggak. Perempuan di zaman Nabi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu keluar untuk sholat berjamaah ke masjid yang lazim di 2 waktu sholat. Di 2 waktu sholat. Yang pertama, subuh. Yang kedua, isya. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua, isya. Saya mau tanya,
Kenapa kok mereka itu lazimnya keluar sholat di waktu subuh dan isya? Kenapa? Barakallahu fiik. Karena sudah gelap. Sehingga ketika mereka keluar, mereka tidak akan dijadikan bahan pandangan. Contoh yang lain, sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Kenapa kok orang munafik berat sholat isya dan subuh? Karena mereka sholat ataupun tidak kelihatan. Padahal mereka itu sholatnya kepingin dilihat. Lah kalau tidak kelihatan, buat apa saya sholat? Nah, maka karena gelapnya tadi, maka tidak menjadi masalah perempuan itu keluar karena tidak menjadi pandangan manusia. Bayangin, ini sholat tuh padahal. Jadi mereka sholatnya bukan zuhur, bahkan sekarang maksa Jumatan. Ya benda. Tapi sholatnya mereka di waktu yang mereka ketika keluar tidak akan menjadi pandangan laki-laki. Nah maka hukum awalnya perempuan sholat ke masjid, hukumnya boleh. Dengan berapa syarat? Nomor 1. Tulis. Syarat bolehnya perempuan sholat berjamaah ke masjid. Syarat bolehnya perempuan sholat berjamaah ke masjid. Jadi kalau panjenengan kepingin sholat jamaah ke masjid, ada syaratnya atau tidak? Ada. Yang pertama, iznu az-zawj, izin dari suami. Izinnya siapa? Suami. Nomor 2, tidak menggunakan minyak wangi atau pakaian yang menarik perhatian. Jadi kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi. Dalilnya apa? Rasulullah itu melarang perempuan yang sudah siap melayani suami untuk isyaan ke masjid. Karena kalau sudah siap melayani suami, mesti badannya ya apa? Anda sih enggak ya? Ini apa ono gelem ya wis, ra gelem ya wis. Nyoh. Mambu kelek, mambu keringet, irunge sik upilen, pengalaman ngawur. Loh, itu yang itu. Itu. Mambu kelek, mambu pawon, keringetan, irunge sik campur opil, bekasnya iler dorong dilangi. Terus ngomong nyoh, gelem nyoh, gak gelem ya wis. Nyoh. Akhirnya suami apa? Oh nyoh, ya wis nyoh, tak golek maneh nyoh. Minum dulu ya. Puasa apa enggak tadi? Sekadung, bismillah, lanjut ya. Syarat kedua, tidak pakai minyak wangi. Sampai Nabi Muhammad mengatakan perempuan kalau sudah siap melayani suami, jangan sholat isya ke masjid. Kenapa? Nanti aroma wangimu itu mengganggu orang. Zaman dulu ganggu, zaman sekarang wow, menyenangkan. Tapi menyenangkan siapa? Laki-laki yang memang hatinya kotor. Syarat ketiga, tulis nomor 1 apa? Izin dari. Nomor 2, syarat yang ketiga, selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Apa arti selamat dari fitnah itu? Anda tahu, jalan ke masjid itu jalannya aman. Jalan ke masjid itu tidak dipenuhi laki-laki yang duduk di pinggir jalan sambil gitaran. Jalan menuju masjid itu jalan yang menjadikan Anda selamat dari gangguan. Itu namanya selamat dari fitnah. Nah sekarang kita baca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tamna'u ima Allahi masajidallah. La tamna'u, janganlah kalian para suami melarang ima Allah, hamba Allah perempuan. Siapa hamba Allah perempuan ini? Yo panjenengan ini, perempuan muslimah. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang perempuan untuk menuju masjidnya Allah. Tidak boleh dilarang. Kenapa? Kuenya kurang ya? Ya Allah kesiannya mimpare. Kajian putri kok kuenya kurang. Ya, siapin yang banyak itu. Sisa taruh pondok, taruh panti asuhan. Mana kepala sekolah?
La tamna'u ima Allah masajidallah. Para laki-laki, para suami, jangan melarang istri kalian, jangan melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Tapi ingat, dengan berapa syarat tadi? 3. Kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dalam keadaan rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Berarti ibu-ibu, kalau panjenengan sholat ke masjid dibandingkan panjenengan sholat di rumah, lebih bagus mana? Ayo jujur, lebih bagus mana? Kalau sesuai hadis ini, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik, berarti pahalanya lebih besar sholat di mana? Di rumah. Kenapa pahala panjenengan lebih besar di rumah dibanding di masjid? Kenapa? Ayo kenapa? Kenapa? Karena kalau panjenengan keluar rumah berpotensi dosa atau mendatangkan dosa untuk orang lain. Maka supaya lebih aman di rumah, karena di rumah lebih aman, tidak berpotensi memunculkan dosa, maka sholatnya perempuan di rumahnya lebih baik dibanding sholatnya perempuan di masjid. Apalagi masjidnya itu tempatnya pemisah antara laki dan perempuannya tidak sempurna. Delok-delokan, inceng-incengan. Sopo seiku imamin? Suaranya enak, tapi kok elek. Sopo seimami kok gak enak lek ngimami, tapi kok ganteng. Nah, coba. Maka ini hati-hati. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, tolong diperhatikan. Kalau saja sholat panjenengan, bu. Nah itu tuh segera dibagi. Tangannya yang bisa, itunya tidak apa. Ini ada lagi yang ini gak ditum-tum yang dengerin bu. Kalau sholat saja, bu. Kalau sholat saja itu yang ibadah kepada Allah, jarang punya niatan-niatan jelek. Wong lek kate sholat mesti niatane api. Itu pun masih dikatakan oleh syariat lebih bagus di mana? Di rumah. Apalagi selain sholat loh. Sholat saja loh dibilang lebih bagus di rumah. Apalagi selain sholat. Nah maka ibu-ibu perhatikan, ini penutup dari saya. Begini bu, sekarang ini bu, zamannya perempuan muslimah dipaksa keluar rumah. Karena apa? Karena mereka tahu tidak ada cara untuk merusak wanita muslimah kecuali dengan mengeluarkan mereka dari rumahnya. Maka dibikin acara macam-macam, yang penting perempuan harus keluar. Nanti kalau sudah mulai keluar bu, tidak mungkin seperti ketika mereka di rumah, mesti mulai ngerti jilbab sing api, mulai ngerti lipstick sing larang, mulai ngerti skincare, mulai ngerti senam, mulai ngerti kafe, mulai ngerti macam-macam arisan-arisan, sampai terakhir hilang rasa malunya. Hilang apa? Rasa malu. Padahal Amirul Mukminin Umar mengatakan apa? Seburuk-buruknya perempuan itu al-afla'. Seburuk-buruknya siapa? Perempuan. Apa itu afla'? Perempuan yang tidak malu kepada laki-laki, gak duwe izin mbek wong lanang. Kapan itu terjadi? Ketika perempuan sudah mulai berani keluar rumah, terbiasa keluar rumah, akhirnya keluar rumah itu menjadi passionnya, akhirnya ketemu siapapun tidak lagi malu. Nah maka dengan itu ibu-ibu sekalian, ayo bismillah, jadikan rumah itu terasa nyaman. Penutup, bagaimana menjadikan rumah itu nyaman? Bukan dengan hiasannya, bukan dengan perabotnya, bukan dengan kemewahannya, tapi dengan ibadah. Menjadikan rumah nyaman dengan apa? Ibadah. Sholat yang banyak di rumah. Pakai baca Al-Quran yang istiqomah di rumah. Zikir pagi dan petang, baca di rumah. Senantiasa berdoa di rumah. Kalau rumah itu dipakai ibadah, rumah akan dipenuhi oleh siapa? Rumah kalau dipakai ibadah, dipenuhi siapa? Malaikat. Kalau rumah dipenuhi malaikat, hati terasa apa? Nyaman, tenang, tidak pengen keluar. Tapi kalau di rumah nonton
gosip, di rumah ndak dipakai ibadah, di rumah senantiasa buka Instagramnya artis-artis terkenal, ndak tahu taat kepada Allah, malaikatnya keluar diganti siapa? Setan. Kalau diganti setan lama-lama ndak betah di rumah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu sekalian. Sekarang ada satu pertanyaan. Ustadz, kalau harus keluar rumah karena untuk membantu ekonomi keluarga, kalau suami tok tidak cukup, itu kan pertanyaannya kan? Nah maka Islam tidak melarang perempuan bekerja, tidak. Tapi tentu ada beberapa koridor syariat yang tidak boleh dilanggar. Nomor satu, pekerjaannya harus memang pekerjaan yang lazim dilakukan oleh perempuan, yang pas. Jangan pekerjaan yang tidak lazim, ngernet, tapi ya mohon maaf ya, sekarang mulai ada ya, bis-bis sekarang itu sudah ada pramugarinya loh. Padahal ya semoga yang terbaik ya, dijaga sama Allah. Nomor dua, ketika keluar rumah untuk bekerja, aurat harus tertutup dengan sempurna. Maka jangan bekerja dengan tuntutan buka aurat, jangan, apalagi jadi paskibraka. Oh, tadi paskibraka yang buka aurat, apa pentingnya? Penyakit. Ya. Harus menutup aurat dengan sempurna. Nomor tiga, di tempat kerja itu tidak rentan ikhtilat bercampur baur laki dan perempuan. Dan yang keempat, tidak melalaikan pekerjaan rumah tangga. Dan yang kelima, tentu setelah mendapatkan izin dari suami. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan ibu-ibu sekalian, ini ada ladang jariah. Astaghfirullahaladzim. Tanggal berapa ini? 20? Baik ibu sekalian, ini ada ladang sedekah jariah. Ini ada ladang sedekah jariah. Begini Bu, ada satu hadis yang mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid di dunia karena Allah ikhlas, Allah jamin dia mendapatkan satu istana di surga. Kalau satu orang bangun berat. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, walaupun membangunnya sebesar sarang burung, susuani manuk itu loh. Walaupun sekedar sebesar susuani manuk. Maksudnya disebutkan oleh para ulama, walaupun masjid itu dibangun dengan cara urunan, patungan. Maka selama ada acara-acara semacam itu Bu, urunan untuk masjid, patungan untuk masjid, sedikit banyak kudu ono. Ya kudu bukan artian wajib ya, tapi kemudian kok kalau kita tinggalkan itu eman. Apalagi masjid yang akan kita bangun bersama ini, insya Allah adalah masjid yang penuh dengan kegiatan dakwah. Masjid tua, masjid lama, masjid solihin. Nah ini sekarang insya Allah masjid solihin Bu, ini sudah pada taraf akhir pembangunan, sudah mulai finishing. Jadi tinggal dikit-dikit pasang keramik, pagar, sound system, kamar mandi, tempat wudhu, ngecat, dan itulah yang paling penting. Nah maka sekarang nanti ada sambutan sedikit dari panitia atau dari PCM yang akan menjelaskan mengenai proyek pembangunan masjid solihin. Nah panjenengan kalau dapat tuh kertasnya tadi, itu bisa nyumbang langsung, bisa berupa komitmen. Mungkin sekarang tidak bawa 10 juta kan. Nah maka nanti saya tak pulang dulu, tak ambilkan 10 juta begitu.
bisa cash, bisa transfer. Pakai apa? Logam mulia juga boleh kok. Logam mulia boleh kok. Hah? Cincin, gelang, kalung. Apa lagi? Cincin, gelang, kalung. Apa? Bingle itu apa? Bingle. Semuanya boleh ya. Dan mudah-mudahan menjadi sedekah jariah kita yang amalnya tidak terputus sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.